Halo, selamat pagi sahabat ibu muda yang saya hormati. Pagi ini saya ingin sharing tentang perkembangan anak secara psikososial. Sebetulnya perkembangan anak itu sebetulnya ada beberapa tahap ya. Artinya beberapa jenis perkembangan. Pertama, perkembangan masalah fisik ya. Bagaimana anak ini dari mulai bayi bisa tengkurap, terus bisa merambat, bisa naik, itu adalah perkembangan secara fisik ya. Bagaimana kemampuan dia untuk berinteraksi melalui dia fisik ya, maka anak saya sudah bisa berdiri kan gitu. Oke, yang kedua adalah perkembangan secara emosi ya, dia merasa ada nyaman, merasa senang dengan orang lain ya, percaya diri ada gitu ya. Itu perkembangan secara emosi itu ada juga ya. Ada perkembangan yang secara kognitif, artinya perkembangan anak itu untuk menerima ilmu pengetahuan, pembelajaran ya. Maka ada yang bisanya begini, sudah naik jadi pintar, dan itu adalah perkembangan secara kognitif. Nah, yang saya ingin bahas, ingin sampaikan dalam waktu singkat ini adalah bahwa anak itu ada yang disebut dengan berkembang karena psikososial. Artinya kemampuan anak berinteraksi terhadap lingkungannya. Nah, ini penting. Maka lingkungan itu ada Anda, ada ayah, ada saudara-saudara, itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan Anda. Nah, saya ingin bahas tentang, bukan bahas lah, sharing tentang perkembangan psikososial anak Anda. Sahabat ibu muda yang saya hormati, menurut Erikson bahwa perkembangan sosial anak ini bisa dibagi menjadi 4 tahap. Ketika dia usia 0 sampai 1 tahun, ini disebut dengan tahapan trust dan mistrust. Artinya dia membangun rasa percaya diri, rasa percaya pada orang lain ya. Ini. Maka fokusnya pada panca indera. Maka di sini pada usia seperti ini, Anda sebagai ibu muda harus banyak memeluk ya, kasih sayang. Maka banyak peluklah dia setiap hari, setiap saat, karena dia memang perlu kedekatan itu ya pada saat usia 0 sampai 1 tahun. Nah, selanjutnya pada usia 2-3 tahun ini disebut dengan tahap otonomi. Jadi anak itu akan menjadi mandiri ya, 2-3 tahun. Nah, pada tahap pemberontakan ini disebut juga sebagai tahap pemberontakan anak atau masa nakal-nakalnya anak ya. Ini luar biasa. Maka seringkali pada usia anak nakal, lari-lari sana sore, itu terkesan. Padahal bukan. Itu karena dia bergerak, berlari-lari dan susah dicegah. Jangan begini, dia tetap melakukan. Ini usia 2-3 tahun. Kenapa? Karena mereka mau menunjukkan otonomi dia. Ya. Nah, di saat seperti ini justru Anda harus mampu memberikan dorongan kepada dia. Ya, memberikan contoh-contoh atau tempat terbaik untuk dia. Jangan malah nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Kasih ruang untuk lari-lari, kasih untuk jumping seperti oke. Itu penting ya. Nanti ada seperti contoh seperti ini. Nah, itu contoh kalau anak-anak biar aja lari-lari apa ya. Nah, kenapa? Karena ini sedang berkembang motorik dan kognitifnya. Maka sebagai ibu muda, hati-hati, jangan Anda tolak untuk tidak berlari, tapi biarkan. Itulah kesabaran seorang ibu dituntut di usia-usia seperti ini ya. Karena dia belajar dengan lingkungannya, hati-hati ya. Kemudian ada usia 4-5 tahun ya, ini istilahnya masa banyak inisiatif dan anak itu punya rasa bersalah ya, yaitu tahap akan bertanya tentang banyak hal. Ini hati-hati. Juga kalau usia segitu banyak orang, ini apa ya, ini apa, ini apa ma, ini apa ma, itu terus akan muncul. Nah, itulah Anda sebagai seorang ibu muda harus sabar untuk menjawab pertanyaan anak-anak seperti itu. Tapi jangan dibohongi, ya, karena bahaya. Ya, nanti ini apa? Ini baju, padahal bukan baju.
Oh ini itu apa, suara apa? Oh suara hantu, pada nggak jelas. Nah ini nggak boleh. Jawab sesuai dengan umurnya, artinya sesuai dengan apa yang ingin dia tangkap. Ya. Karena di sini anak usia 45 penuh fantasi, ya. Maka disarankan karena anak dalam fantasi berarti menggunakan imajinasi dia, menggunakan pikiran dia, maka dia suka mendengar. Ya, usia 45 tahun sudah senang mendengarkan. Sebagai ibu muda, Anda harus berani menceritakan dia. Maksud saya berani itu berani investasi waktu untuk sekali-kali bawa buku ceritakan. Ya, anak saya mau tidur, Anda ceritakan tentang apalah. Dulu waktu saya kecil ceritanya kancil nyolong timun, nah nggak boleh. Ya sekarang jangan nyolong, karena nyolong itu nanti terus konotasinya nggak bagus. Ya, cari cerita yang berprestasi. Ya, mungkin apa tentang agama boleh, tentang teknologi boleh. Yang intinya sangat menginspirasi anak Anda, dan anak Anda akan menjadi anak yang baik di kemudian hari. Yang terakhir usia 67 tahun. Nah, ini juga usia yang perlu perhatian. Karena kadang-kadang usia ini anaknya sangat banyak menuntut, minta dibeliin buku, minta dibeliin kertas tulis. Kenapa? Karena pada usia ini anak ini senang belajar sebetulnya. Dia senang belajar, termotivasi untuk belajar banyak. Nah, cuma kadang-kadang ibunya tidak tahu bahwa ini anak sedang minta-minta, kira minta ini iseng. Enggak, memang nalurinya dia ingin belajar banyak, ingin menuntut tentang ilmu apa yang dia tahu. Nah, jadi usia-usia seperti ini biasanya ada korelasi dengan tugas-tugas sekolah. Terus dia tambah-tambahin sekolah, nanti minta tadi bu guru minta A, minta B, saya udah beliin A. Nah, ini harus diverifikasi, ya. Jadi perlu hati-hati dalam memperhatikan anak-anak usia 6-7 tahun, karena kadang-kadang kita salah melihat sinyal. Oh ini sinyalnya ternyata sinyal pemborosan, enggak, ya. Memang dia minta buku, minta kertas putih karena untuk coret-coret, untuk belajar, untuk menggambar. Sebaiknya diverifikasi, ya, karena usia ini memang perlu perhatian penuh dari Anda sebagai langkah-langkah dia untuk masa yang lebih dewasa nanti. Baik, itulah sahabat ibu muda Indonesia yang saya hormati. Sebagian sharing pagi ini yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana perkembangan sosial untuk anak-anak Anda. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi bagian pembelajaran Anda tentang bagaimana mendidik anak Anda untuk menjadi anak yang baik, anak yang berkarakter, dan semua masyarakat tentunya berharap proses ini akan menghasilkan anak bangsa yang baik untuk Indonesia di masa yang akan datang. Terima kasih, semoga berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk ibu muda Indonesia.